Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Oke guys, gimana nih hari ini kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Semoga selalu sehat ya, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dalam lindungannya, dan semoga doa-doanya selalu terkabul guys. Amin. Oke guys, hari ini hari Jumat, gue berangkat jauh lebih siang daripada biasanya nih guys. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 2 kurang 10. Gue baru berangkat karena kebetulan tadi pagi gue harus nganter anak gue dulu ke rumah sakit buat check up ke dokter anak. Jadi gue putusin baru berangkat itu setelah sholat Jumat guys, gitu guys. Karena ya tahu sendiri lah, kalau ke dokter itu kan nggak bisa ini ya, nggak bisa kita datang langsung ketemu dokter langsung pulang. Karena nggak cuma kita yang ke dokter. Jadi kita datang, daftar dulu, terus nunggu jadwal dokternya, dokter datang, ngantri, baru urusan sama dokter emang nggak nyampe 5 menit. Yang lama itu kadang nunggunya, karena biasanya kita harus daftar dari pagi guys. Karena kebetulan gue makainya BPJS gitu. Hari ini tuh sebenarnya gue niatnya nggak pengen ke kantor sih. Cuman kemarin pas gue tanya ke temen gue besok ke kantor apa enggak, dia bilang dia ke kantor, jadi gue putusin gue ke kantor. Karena udah 2 hari terakhir gue itu di sosialisasi guys. Jadi yang teman gue yang satu mau resign, yang satu mau keluar negeri selama sebulan. Jadi gue di ruangan sendiri. Nah mereka mulai sosialisasi tuh buat gue, biar gue mulai terbiasa sendiri. Sialan emang. Nah kebetulan kemarin gue tanya tuh teman gue yang satu, lo besok masuk nggak tuh yang mau resign tuh? Dia bilang besok dia ke kantor. Oke lah, gue ke kantor karena kan ya dia tinggal beberapa hari lagi ngantor. Jadi ya kita maksimalin lah bersilaturahmi sama dia, karena udah ketahuan sih ntar kalau dia udah pindah pasti bakal jarang komunikasi lagi gitu guys. Sebenarnya hari ini juga gue di kantor itu gabut ya, nggak ada kerjaan, paling ngerjain revisian doang. Karena gue masih nunggu feedback tuh dari tim komersial. Mockup yang udah gue bikin itu lagi diserahin ke pihak sponsor, lagi dilihat dulu sama sponsor. Nah jadi kita lagi nunggu feedback tuh dari sponsor, feedbacknya apa dari mockup yang udah gue bikin. Biasanya ntar setelah feedback itu ada revisi sedikit, cuman sambil revisi kita paralel sama plotting talent gitu. Jadi nggak makan waktu, dan karena biasanya revisinya itu sih minor ya, nggak terlalu yang ini, paling revisi sedikit tulisan-tulisan aja atau layoutnya. Tapi kalau untuk jumlah talentnya gitu, jumlah talent yang kita pakai atau penentuan talent cowok atau ceweknya sih itu nggak jarang gitu si sponsor minta ganti, kecuali mereka ada request tertentu. Wah misalnya si A nih lagi naik namanya, gue mau pakai talentnya yang A ya supaya insight-nya gede gitu. Tapi jarang sih, biasanya mah suka-suka kita plottingnya. Nah plotting tuh gue biasanya tergantung, kalau yang bikin konsep gue kadang ada request tertentu, gue maunya nih yang buat postingan yang ini talentnya si A nih cocok nih sama kepribadiannya dia gitu, atau cocok nih sama mukanya dia, atau emang dia
nggak punya ekspresi cocok buat desain yang ini gitu. Atau ada talent yang biasanya gue goreng-goreng tuh, goreng-gorengnya tuh kayak dalam arti emang gue bikin skenario dia tuh kayak kesannya dekat sama salah satu brand ambassador gitu, padahal mah enggak. Tapi gue kayak gitu udah gue konfirmasi langsung ke talentnya ya, kayak gue nanya, lu aman kan gue bikin postingan-postingan begini? Aman bang, katanya. Cewek gue tahu kok ini kerjaan, katanya. Ya emang kalau di dunia kerja itu harus profesional lah, udah harus sesama pasangan tuh udah harus saling ngerti, asal jangan memanfaatkan kepercayaan dari pasangan gitu. Oke nih, sekarang gue lewat Pondok Indah lagi nih, kayaknya nih gue males lewat jalan-jalan kecil, lagian udah siang gini juga mah harusnya jalanan nggak macet ya, tapi kayaknya macet nih. Lewat dalam aja. Mood gue hari ini lagi bagus banget sih. Kenapa coba mood gue bagus banget? Karena perkembangan channel gue lumayan bagus lah dibanding hari-hari sebelumnya. Subscriber nambah, udah mulai banyak yang komentar, banyak yang nonton video gue. Banyak nih dalam artian kata, perbandingan antara viewer sama subscriber tuh hampir 1:1 gitu. Ya happy lah. Gue mau bikin channel gue tuh bener-bener organik gitu. Jadi bener-bener yang subscribe itu yang emang yang pengen subscribe, emang yang pengen tahu tentang video-video gue. Terus yang nonton video gue emang yang bener-bener karena emang dia pengen nonton, bukan karena gue beli subscriber atau karena gue bayar orang gitu, atau karena gue maksa. Karena apa, itu ntar bakal gue terima nantinya tuh kalau misalnya YouTube gue udah monetize. YouTube itu kan sepinter itu ya, kayak bahkan lo nyaplok video dari video orang aja dia tuh bisa tahu. Apalagi kalau yang videonya ada copyrightnya tuh ketahuan, nggak cuman lagu doang gitu sekarang. Jadi YouTube tuh secanggih itu ya. Kenapa kalau organik itu lebih menguntungkan kalau menurut gua? Karena kalau organik itu biasanya malah jumlah subscriber sama jumlah viewer tuh gedean viewernya guys. Beda sama yang beli. Kalau yang beli itu pasti gedean subscribernya, malah kadang viewernya itu nggak nyampe 10% dari subscribernya gitu. Karena monetisasi YouTube itu kan dihitungnya dari, bukan dari banyaknya subscriber gitu. Subscriber lu 1000 aja udah cukup cuman untuk syarat doang. Yang penting itu durasi tayang video lo. Kemarin gua udah order nih gigi rasio buat motor gua beli yang agak berat gitu rasionya, supaya apa? Supaya napas motornya lebih panjang guys. Karena gua ngincer top speednya, bukan ngincer akselerasinya gitu. Semoga aja datangnya cepet, nanti bisa cepet gua pasang, bisa cepet gue cobain deh. Jadi gue bisa bandingin sama video gue yang kemarin gue pulang futsal tuh. Kalau yang pulang futsal kemarin kan top speed gue tuh sekitar 118an kali ya kalau dilihat dari speedo ya. Nah gue sih target gue mau top speed gue tuh ada di 150 sih gitu. Karena emang gue lebih senang trek panjang daripada trek pendek guys. Ya mudah-mudahan aja nanti barangnya cepet datang, terus nggak ada kendala, bisa langsung gua pasang. Syukur-syukur besok bisa gua tes nih, karena sepertinya besok bakal ada yang ngajakin gua night ride guys. Udah ngomong-ngomong di grup, mudah-mudahan juga dapat izin dari istri gua supaya lebih tenang gitu jalannya. Ini biasanya nih kalau lewat sini ada razia, cuman kayaknya kalau jam segini harus aman ya. Ya bismillah aja lah, biar nggak perlu berhenti lagi. Karena udah kesorean juga ini gue berangkat. Ini paling gue nyampe kantor aja juga pada nanya lah, nanggung amat lu datang jam segini, nggak usah datang aja sekalian. Biasanya begitu tuh. Tapi kan gue baliknya malam. Wah aman guys dari razia guys. Ya.
iya guys, nih gue mau nanya nih sama lu pada nih nonton video gua. Lu pada nih yang hobi motor, yang hobi speeding, gue mau nanya deh. Kalau misalnya lu punya duit nih, misalnya contohnya lu punya duit, lu mendingan bangun motor kayak gini nih, motor metik, lu bangun sampai pol kayak King Rookie gitu, atau lu beli moge? Karena setahu gue King Rookie itu abisnya udah sama kayak lu beli moge guys, udah di atas 100 tahu gue ya, kalau lu pada nonton King Rookie itu. Jadi kalau gue sih, kalau ditanya ya, gue lebih seneng gue nge-upgrade motor gue ini sampai bener-bener bisa pol gitu, udah pol, bener-bener pol kayak King Rookie gitu, yang bener-bener gak ada yang bisa ngalahin nih di jalanan gitu. Karena apa? Karena kalau ibaratnya lu naik moge ya, orang apalagi zaman sekarang nih, semenjak udah ada ZX25, pokoknya udah ada moge 4 silinder yang cc kecil-kecil, orang tuh denger suara moge udah biasa aja. Nggak kayak zaman dulu, orang kalau denger moge tuh, wow, apaan tuh yang lewat, leher patah, nengok sampai segitunya gitu. Kalau sekarang biasa aja, kalau ada suara moge malah paling ninja, paling orang gitu. Tapi kalau misalnya nih contohnya nih Vario nih, gua bangun ngepol gitu, bisa bikin orang geleng-geleng di jalan. Misalnya nih ada yang lagi naik motor kencang gitu ya, motor kencang emang standar kencang ya, kayak misalnya Ninja atau R25 gitu, lagi jalan nih, udah ganti knalpot terus segala macam lah. Terus tiba-tiba lu dilewatin sama Vario, itu pasti dia akan sepersekian detik kayak ngelepas gas dulu. Karena apa? Dia kaget pasti, anjir Vario nih ngelewatin gua lagi lari segini gitu. Jadi sensasinya tuh pasti beda sama lu naik moge. Emang sih kalau naik moge ya orang tahu itu barang mewah, terus lu parkir, misalnya lu parkir bisa di lobi mall gitu. Tapi kalau gue sih lebih puas bangun motor ya, bangun motor kayak gini lu polin, bikin seenak mungkin, tapi gue maunya body tetap standar. Nah itu pasti orang bakal lebih gondok lagi tuh ngeliat, anjir Vario apaan tuh, standar ting cuman model knalpot doang lari kayak begitu. Pasti mereka akan mikir kayak gitu guys. Ya coba lo jawab dulu deh pertanyaan gue yang tadi, coba tulis di kolom komentar, karena gue pengen tahu nih sebenarnya yang apa ya, penonton gue itu tipikal orangnya yang doyana nonton emang beneran moge atau emang motor banyak orang punya tapi dioprek gitu, jadi lain daripada yang lain gitu. Oke lah guys, sampai di sini dulu, gue udah mau nyampe. Jangan lupa channel gue di subscribe. Terus kalau ada pertanyaan, komentar atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan gue, boleh diisi di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya kalau lu suka sama videonya. Kalau nggak suka juga boleh di like. Sama jangan lupa nih di share ke teman-temannya supaya makin banyak lagi yang nonton video gue, makin banyak yang subscribe. Channel gue makin berkembang, gue makin semangat lagi ngontennya, makin semangat lagi bagi-bagi ilmunya, sharing-sharing pengalamannya sama lu semua. Oke? Sampai di sini dulu video gue. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya guys. Burung ketepik, nggak usah pantun lah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.